A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim yang insyaallah dirahmati Allah, ahlan bik. Berjumpa dengan saya Ronald yang ingin membagikan satu hadis untuk sama-sama diamalkan di kehidupan sehari-hari. Hari ini saya ingin bercerita mengenai perjalanan hidup saya secara ringkas, tapi tetap saya akan memberikan satu hadis yang berkaitan dengan perjalanan ini. Hijrah kini menjadi salah satu kata yang sering kita dengar saat seseorang ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Tak hanya dalam sikap dan hubungan sesama manusia, tetapi juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi, saya belum bisa dikatakan sudah hijrah. Saya merasa belum hijrah secara kafah. Salah satunya, saya masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan dari sewaktu saya masih bekerja. Oh ya, sebelumnya saya bekerja di salah satu perbankan yang bernaung di bawah BUMN, dan saya bekerja itu sudah 10 tahun lamanya. Hal yang membuat saya keluar pada saat itu adalah takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua orang beragama, terutama umat Muslim seluruhnya, pasti takut dengan laknat Allah. Tapi memang kita kebanyakan termasuk saya sering mengedepankan pemikiran logika atau akal dibandingkan aturan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan akal atau pikiran. Pekerjaan saya sebelumnya sudah pasti bisa memenuhi semua hasrat dan kebutuhan saya di dunia. Gaji tinggi masuk setiap tanggal 25, tentunya dengan kerja keras siang malam dan target-target yang tidak pernah ada kata akhir. Eits, tapi jangan tanya ya, kenapa bank cairnya setiap tanggal 25? Kalau bagi saya itu masih misteri. Untuk pelatihan, jangan ditanya. Setiap tahun pasti kita mengikuti pelatihan minimal 1 kali, bahkan sampai diberikan uang untuk ikut pelatihan yang kalau tidak digunakan bakalan hangus. Karena pelatihannya di luar daerah, so pasti kita nginapnya di hotel. Dan itu gratis dan bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Untuk pinjaman, nah ini menggiurkan. Kita bisa dapat bunga yang jauh lebih kecil dibanding dengan nasabah biasa dan prosesnya akan sangat cepat. Cuman perlu coret-coret tanda tangan atasan, cair deh uangnya. Namun ini yang menjadi penghalang jalan hijrah saya karena masih ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Tugas kerja keluar daerah, semua fasilitas ditanggung dan memuaskan. Bahkan dikasih uang jajan hariannya. Belum lagi kalau di kantor, di situ berkumpulnya pria dan wanita yang bisa, memanjakan mata. Bahkan pekerjaan ini menempati urutan pertama dalam list menantu paling dicari, mengalahkan tentara dan dokter. Wow. Secara di situ kan tempat berkumpulnya uang. Apalagi ya? Oh ya, kesehatan diasuransikan full sekeluarga. Bahkan jika kita ikut program dari divisi lain dan program itu capai target atau kita berhasil melaksanakan program tersebut, kita bisa dapat uang kaget atau bahkan jalan-jalan ke domestik atau ke luar negeri beserta akomodasinya. Terus ruangan kerja ber-AC. Kalaupun harus keluar untuk ketemu nasabah, akan ada driver dan mobil yang selalu menemani. Belum lagi bonus dan kenaikan gaji tiap tahun dan masih banyak lagi. Enak ya? Namun kenapa saya keluar? Semua orang muslim pasti tahu tentang riba. Terlepas dari motivasi saya pertama masuk perbankan, tetap aturan Allah harus diutamakan. Saya awalnya tidak mau untuk berhenti, walaupun saya sudah tahu tentang riba. Banyak pertanyaan berkecamuk di hati saya, yakni ini kan bank pemerintah. Terus, pertanyaan lain, saya kan belum dapat pengganti kerjaan, kok mau berhenti? Sampai di pemikiran mau dikasih makan apa istri dan anak nanti? Banyak pertanyaan yang membuat saya jadi takut untuk keluar. Saya mencoba mencari jalan keluar dengan melihat video ustadz-ustadz terkenal. Banyak jawaban yang masuk akal namun belum pas di hati. Kemudian saya ikut kajian-kajian dari ustadz daerah, namun masih belum menghilangkan kegelisahan hati ini. Kemudian ikut seminar keagamaan yang diselenggarakan oleh salah satu IO Islami populer Indonesia, namun masih ada ketakutan dalam diri saya untuk keluar dari pekerjaan. Sampai akhirnya saya mengikuti kajian yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa. Di situ saya merasa sangat tertampar dengan materi yang dibawakan oleh seorang ustadz yang notabene saya tidak kenal. Karena saya selama ini mencari ilmu hanya di orang terkenal atau organisasi yang populer.
Materinya begini. Kita semua tahu tentang rukun iman, terutama rukun iman yang keenam, yakni percaya kepada qada dan qadar. Mengenai qada atau ketetapan, secara garis besar ada 4 yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hidup, jodoh, rezeki, dan mati. Hidup, alhamdulillah sudah kita jalani sampai saat ini. Jodoh, insya Allah pasangan kita akan menjadi jodoh kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin. Nah, untuk rezeki dan mati itu berdampingan. Jika rezeki kita sudah habis sesuai yang ditulis dalam kitab Allah, yakni Lauh Mahfuz, maka siap-siap kita menyambut kematian. Misalnya, rezeki kita kalau diuangkan 2 miliar dan sampai hari ini kita sudah dapatkan 1,9 miliar. Kemudian besoknya kita menerima 100 juta, berarti kematian kita sudah sangat dekat. Apakah Anda siap menyambut kematian dalam kondisi sekarang ini yang masih melakukan riba? Di situ saya sangat merasa berdosa atas apa yang saya lakukan. Itulah yang menyebabkan saya dan menjadi alasan saya keluar dari pekerjaan. Hijrah sendiri bukanlah sebuah hal yang mudah. Akan selalu ada rintangan dan godaan yang akan menghadang dalam prosesnya. Namun begitulah harga sebuah kebaikan. Jalannya kadang tak mudah. Untuk menguatkan saya dalam proses perjalanan hijrah ini, ada satu hadis yang insya Allah bisa dijadikan mood booster kita semua, yakni hadis riwayat Bukhari. Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Semoga kita semua dibukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebarnya, karena Allah Sang Maha Pengampun, sekalipun masa lalu kita sangatlah kelam. Amin. Niat hijrah itu dimulai dari hati. Jadi, mari kita menghormati dan jangan mencela keputusan seseorang untuk menuju jalan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Sekian satu hadis yang dibahas hari ini. Jika antum suka dengan video ini, silakan subscribe dan beri komentar agar bisa dibahas bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhana wa bihamdi, subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.